Oke, kita langsung mulai aja ya. Anda kan kirim sebuah catatan renungan yang idenya sederhana tapi kena banget. Judulnya Disiplin Mendengar dari Kitab Amsal. Misi kita hari ini kan mau membedah gimana prinsip kuno ini bisa jadi semacam manual praktis lah buat menjaga hati di tengah dunia yang super bising ini. Benar, benar. Dan yang menarik, catatan ini nggak menyajikannya sebagai konsep yang abstrak gitu. Ini tuh strategi 3 langkah. Sangat konkret untuk mengatur suara-suara di dalam kepala kita sepanjang hari. Pagi, siang, sama malam. Kayak siklus penjagaan 24 jam gitu. Oke, kita bedah satu-satu. Mulai dari pagi, memperhatikan didikan. Catatan Anda kan membedakan antara sekedar mendengar dengan memperhatikan. Ini bukan cuma pasif membiarkan suara masuk, tapi sengaja fokus. Kayak anak yang benar-benar nyimak nasihat orang tuanya. Tepat. Dan ini bukan sekedar soal ritual pagi loh. Kalau kita lihat dari sudut pandang modern, ini sebenarnya strategi buat melawan yang namanya decision fatigue. Oh, kelelahan mengambil keputusan. Nah, itu dia. Kalau Anda mulai hari dengan langsung cek email atau berita, energi mental Anda kan langsung terkuras untuk hal-hal reaktif. Sumber ini bilang, dengan dengar firman Tuhan dulu, Anda mulai hari secara proaktif. Istilahnya, ngisi baterai spiritual dulu sebelum dunia mulai nguras. Jadi pagi itu soal bangun fondasi yang kuat ya. Ya. Tapi begitu kita keluar kan kita langsung dihantam kebisingan dunia nyata. Nah, di sini catatan Anda bahas ide mencondongkan telinga. Tunggu, ini yang menarik buat saya. Jadi ini bukan sekedar mendengar pasif, tapi ada gerakan fisik. Iya, ada gambaran gerakan fisik yang disengaja, mencondongkan telinga. Itu benar-benar mengubah cara saya ngebayanginnya. Ini tindakan aktif, bukan pasif. Sebuah tindakan aktif yang emang dibutuhkan banget. Coba deh bayangin, Anda lagi di tengah keramaian, terus mau dengerin teman Anda. Pastikan otomatis badannya agak condong, pendengarannya difokuskan. Nah, secara rohani, ya kayak gitu. Oke, tapi jujur ya, idenya kedengeran indah sekaligus nggak praktis. Di tengah-tengah rapat penting atau pas balesin puluhan email, gimana caranya kita beneran mencondongkan telinga? Kayak mustahil kan, tanpa mengabaikan tanggung jawab di depan mata. Pertanyaan bagus. Ini bukan tentang ngabaikan pekerjaan sih. Ini lebih ke latihan membedakan mana sinyal dan mana noise. Catatan Anda akan menggambarkannya sebagai seni membedakan bisikan lembut Roh Kudus. Atau bisa kita artikan suara hatilah, intuisi ilahi. Oke. Jadi ini soal menciptakan jeda-jeda mikro di tengah kesibukan. Ini ngingetin saya pas kerja di kafe yang rame. Saya harus pakai noise cancelling headphones dan secara fisik condong ke laptop biar bisa fokus. Ternyata sumber ini nyaranin kita ngelakuin hal yang sama buat jiwa kita. Oke, masuk akal. Lalu kita sampai di akhir siklus. Malam, filter kebisingan. Ya, setelah seharian nyerap macam-macam info, malam itu waktunya nyaring. Catatan Anda pakai istilah yang kuat banget, polusi suara. Polusi suara ya? Bisa berupa kabar buruk, gosip yang kita dengar, atau kecemasan-kecemasan yang numpuk. Oke, bukannya ada bahaya di sini? Kalau kita kebanyakan memfilter, apa kita nggak jadi terisolasi dari masalah dunia nyata? Kita kan nggak bisa hidup dalam gelembung. Tentu enggak. Memfilter di sini bukan berarti jadi apatis. Konteksnya itu persiapan buat istirahat. Ini tentang secara sadar memilih untuk nggak bawa sampah audio hari itu ke dalam tidur kita. Pertanyaannya bukan cuma apa yang harus dibuang, tapi yang lebih penting, dengan apa saya akan menggantinya? tepat. Catatan Anda jelas banget soal ini. Gantikan suara cemas itu dengan kebenaran yang menenangkan. Ini tindakan sadar untuk memilih kedamaian sebelum menutup hari. Jadi kalau kita rangkum, ini siklus yang sangat logis ya. Pagi untuk ngatur frekuensi kita secara proaktif, siang untuk aktif fokus di tengah gangguan, dan malam untuk secara sadar memfilter dan ngisi ulang pikiran kita. Semacam sistem operasi 24 jam buat hati kita. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda. Catatan ini kan fokusnya pada disiplin mendengar. Coba deh bayangin, sebagai bahan renungan aja. Gimana kalau prinsip yang sama persis, prioritaskan di pagi, fokus di siang, dan filter di malam, kita terapkan pada input kita yang lain. Maksudnya? Misalnya pada input visual, apa yang kita pilih untuk tonton. Atau bahkan pada input sosial kita, percakapan mana yang kita pilih untuk terlibat di dalamnya. Kira-kira apa ya yang bakal berubah?